Ada tingkatan ikhlas itu yang disebut ikhlas ada 3. Satu ada tingkatan ikhlas mubtadi. 2 ada tingkatan ikhlas abidin. 3 ayat tingkatan ikhlas muhibbin. 1 ada tingkatan ikhlas yang mubtadiin. Mubtadiin artinya baru belajar. Baru belajar. Jadi orang yang baru TK atau SD dah. Tadiin nama. Tapi ikhlas. Disebutnya oleh Allah dinilai ikhlas dah. Karena sedikit pun tidak ada hubungan dengan manusia. Pengen dipuji orang ada. Karena Allah. Hanya ada kepentingan. Pengen dunia dari Allah, bukan dari manusia. Kita baca sholawat, pengennya diberkahkan rezeki. Kita sholat duha, pengen dilancarkan usaha. Kita sholat tahajud, pengennya naik pangkat. Termasuk kita sedekah, pengennya Allah ganti yang lebih banyak supaya kaya. Nah, itu berarti kepentingan masih kepentingan dunia. Tapi udah putus dengan manusia. Semuanya mintanya kepada Allah. Oleh Allah dinilai udah ikhlas dah. Tapi ikhlasnya anak TK gitu. Mubtadi. Gitu. Kan itu merawan yang tadi mah. Coba kalau misalnya Allah kagak dikasih berhenti. Ini dikir pokoknya nih, pengennya usahanya maju. Ulah kagak itu usahanya malah rugi, bangkrut. Udahan tuh. Baca sholawat 4.444 supaya dibukakan semua rezeki dari Allah. Malah bangkrut usahanya, berhenti. Itu. Sedekah. Maunya sedekah supaya Allah ganti dengan harta yang lebih banyak oleh Allah. Jadi itu hitungan dia mah, itu hitungan. Makanya disebut dikirnya pun juga disebut kalau ulama dikir mah dikir asma namanya. Hari lisannya mah baca sholawat, lisannya mah baca dikir la ilaha illallah, tapi hatinya mah duit gitu. Jadi dikirnya cuma nama dikir asma namanya. Ada sholat, tahajud, sholat duha, tapi hatinya mah duit tujuannya mah gitu. Bukan taqarrub kepada Allah, tujuannya gitu. Tapi itu oleh Allah karena putus keterkaitan dengan manusia masih dikategori disebut tapi yang seperti itu tuh rawan. Ya kan yang namanya Allah memberikan kepada kita atas kehendak Allah. Coba kalau Allah tidak menghendaki, kemauan kita kan dikabulin, kan bisa mutung. Bisa ngambek anak TK mah kan begitu. Anak TK mah, contoh anak TK dikasih maunya sekolah itu karena ada uang jajannya. Kan gitu. Coba kalau nggak ada uang jajan, anak TK, anak SD mau sekolah nggak? Nggak bakal. Kalau tidak dikasih uang, nggak bakal. Karena anak TK mah nggak tahu pentingnya ilmu. Anak baru belajar. Nah, kita ini ngaji. Karena ada orang sekarang di YouTube banyak baca ayat ini, baca salawat ini, baca tasbih ini, rezeki akan Allah berikan banyak-banyaknya. Nah itu mendidik ikhlasnya TK, ikhlas mubtadiin. Kayak Yusuf Kiai Yusuf Mansur kan. Kalau mau kaya sedekah. Orang sedekah itu karena pengen kak. Ketika Allah kagak kasih tuh kekayaan, ngambek akhirnya kan itu. Nah itu seperti itu. Itu mubtadi. Kedua ada sabidin. Ayat sabidin mah ikhlasnya orang ngabdi ibadah kepada Allah. Dia tidak ada keterkaitan tujuan dunia, nggak ada. Mau alokasi dunia atau kagak itu nggak ada urusan. Dia mah pengennya diselamatin dari neraka, pengen surga. Udah di akhirat semua mau ke surga, pengennya. Berarti nggak ada kaitan dengan dunia. Nah itu sedang tuh. Udah tengah-tengah tuh naik berarti. Kepentingannya nggak ada kepentingan dunia. Tapi pengen masuk surga. Tapi pengen masuk surga, nggak takut neraka. Naik tuh mendingan. Itu.
Itu ikhlas abidin namanya. Ikhlas orang yang ibadah, ngabdi. Orang abidin makan begitu pengennya, pengen pahala. Makanya orang yang tanya pahalanya dah. Kalau nggak ada pahalanya nggak mau dia kayak. Ya. Ini pahalanya apa? Oh. Padahal sebenarnya di akhirat kalau kita udah ke surga nggak bakalan nanyain pahala sebenarnya. Iya. Nggak bakalan lah. Kalau udah anak ke surga nih, udah mendapatkan kenikmatan surga, nggak bakalan nanya, ya Allah pahala saya ngaji mana? Pahala saya sholat nggak bakalan tanya. Sebenarnya mah. Karena diceritakan pahala itu sebenarnya untuk membangkitkan semangat manusia. Karena manusia itu kalau tidak disemangatin, Malas gitu. Karena Allah tahu watak manusia kalau disemangatin sesuai dengan kemauannya, gitu, syahwatnya, nafsunya itu nggak bakalan. Kalau kita sholat, lu sholat manfaatnya apaan sholat? Ah bukan sholat aja, udah nggak ada manfaatnya, nggak bakalan. Gitu. Nggak ada, pahalanya lah kagak, sholat itu udah. Dan makanya nggak ada. Makanya di Al-Quran, falahu ajrun adzim. Dikit-dikit di Al-Quran, ajrun kariman gitu. Pahala. Itu pahala itu menceritakan pahala atau menceritakan siksa itu pembangkit. Supaya kita mau contoh lah kita nyari duit, itu kan ada gajinya. bangkit, ada pembangkit. Kalau kamu jadi orang kaya, banyak duit, hidup kamu senang. Pengen apa aja beli, nggak bakalan capek, tinggal nyuruh apapun juga. Kalau banyak duit mah enak, kan gitu. Pengen rumah, pengen di mana aja bisa. Mau nikah lagi bisa, walaupun cukup satu di Jakarta, satu di Bandung, satu di Cianjur, satu di mana. Kan bisa kalau punya duit. Nah itu disemangatin dengan itu akhirnya kerja. Itu pembangkit semangat, baru satu pembangkitnya. Kalau kagak gimana? Kalau kagak mah ya udah berarti kagak punya duit kan begitu. Nah, pembangkit amal itu dua pembangkitnya. Kalau dunia mah pembangkitnya satu. Kalau amal soleh di dalam agama pembangkitnya dua. Satu sorga pahala, enggak ke neraka. Maju loh. Kalau maju lu dapat keselamatan, kenikmatan. Lu kagak maju ke jurang. Ke sono dapat duit. Sini jurang mundurnya. Wah, itu mah walaupun kagak ada jurangnya, kalau ada duit kan jalan. Nah, ini mah dua agama mah. Maju dapat duit. Gak maju jurang. Atau dibunuh. Maju lu kasih duit 5 juta. Kalau keluar jalan deh. Kalau kagak lu gak bunuh. Lah kagak dibunuh juga, orang butuh duit. Dunia makan begitu. Ini agama mah dua pembangkitnya. Kira-kira kalau agama pembangkitnya ada dua, lebih semangat agama kan daripada dunia. Harusnya. Itu. Kan air urusan dunia mah. Kalau kamu pengen dapat banyak duit, ya usaha. Ya kalau nggak usaha, ya nggak apa-apa sih kalau kamu nggak dapat pengen duit mah, kan begitu. Berarti kan dunia mah, tapi itu semangat, segitu juga semangat kita. Tapi urusan agama mah dua pembangkitnya. Maju kamu dapat duit, jalanin kamu dapat. Kalau kagak, gua injak lo, gua tonjok gitu, atau gua lu masukin jurang. Wow, itu seharusnya lebih kencengan ini. Iya. Seharusnya. Tapi nyatanya mah Kencengan dunia. kencengan dunia. Kenapa? Karena dunia mah dohir kelihatan. Akhirat mah belum. Makanya di situ akhirat itu perlu keyakinan. Makanya di Al-Qur'an wabil akhirati hum yu, ke akhirat itu yakin, total yakin. Kalau orang yakin yang total, langsung total yakinnya, itu pasti bakal usaha sepenuhnya. Kalau yakin. Makanya kan sekarang itu udah yakin aja usul akhirat itu bakal ada surga neraka. Padahal Allah itu memerintahkan agama bukan hanya akhirat, keuntungannya ada dua, dunia dan akhirat. Dunia sama di dunia doang.
Ai agama mah dunya ahe. Dunyanya namanya gonimah, keuntungan. Ai akhirat ujroh namanya, pahala. Kayak kerja umpamanya di sawah. Di sawah tuh banyak belut, banyak ikan. Nah, di tempat kerja dapat ikan. Nah udah tangkap aja dapat ikan. Itu. Keuntungan namanya. Ini buat orang kerja, biarin aja Pak. Nah habis kerja dari sawah dapat ujroh, kan gitu. Di dunia ini kita menjalankan perintah Allah itu pasti ada keuntungan. Semua tuh ada keuntungannya di dunia ini. Ngaji ada keuntungannya, ngajar ada keuntungannya di dunia nih. Ya keuntungan dunia pasti ada keuntungannya. Suatu rahmi ada keuntungannya, sholat ada keuntungannya. Semua menjalankan perintah Allah ada keuntungan dunia. Setelah kerja nanti pulang ke akhirat, kan di dunia darul amal. Kita pulang mati, pulang ke akhirat dapat ujroh. Dua dapatnya. Jadi kalau seandainya kita di dunia ini keuntungannya pasti ada. Bukan hanya di akhirat ini. Coba aja kita menjalankan agama, apapun juga dapat untungnya apa. Tapi itu keuntungan jangan dijadikan tujuan. Karena itu keuntungan yang tujuan mah itu akan meleleh terhadap pekerjaan, menyanyiakan nanti akan dipilih yang ada untungnya. Kayak kita maunya di sawah macu tuh, tujuannya ngalah belut, bukan tujuan kerja. Akhirnya nyari suatu apa? Nyari daerah yang banyak belutnya. Ini nggak ada belut, pindah. Akhirnya itu ngacak-ngacak pekerjaan namanya. Nah orang yang tujuan dakwah, ngajar, tujuan apapun, tujuannya tujuan belut. Itu ngacak-ngacak pekerjaan, nyari perintah agama yang ada untung. Yang tidak ada untungnya mah diting. Kira-kira kalau ada karyawan seperti itu, yang punya sawah nih, kira-kira kepake kan besok? Lo mah bukan mau kerja, nyari belut. Kan gitu. Ngacak-ngacak pekerjaan jadinya itu. Pindah sana, ini belum selesai, pindah sana, pindah satu. Padi tadi. Gitu. Nah, akhirnya di dalam agama itu jangan sampai begitu. Nyari yang ada untung, yang tidak ada untungnya menurut dia kagak dijalanin. Padahal tujuan kita bukan nyari belut, bukan nyari untung, tapi darul amal, mengerjakan pekerjaan Allah. Perintah Allah. Nah itu seperti itu jangan tujuan. Tujuan mah tadi takorup kepada Allah. Pengen kepake sama yang punya lahan, pokoknya kan udah kerja, dan juga pengen buruhan nanti setelah pulang. Itu aja boleh. Karena itu mah tidak mengganggu pekerjaan. Ujroh mah, karena ujroh mah dikasihnya setelah selesai. Kasih itu ujroh. Keuntungan yang dapat waktu kerja mah namanya gonimah, namanya iktanim, keuntungan namanya. Jadi kita itu ada keuntungan di dunia, jangan bukan hanya akhirat. Allah akan berikan dua-duanya. Kalau baik kita berbuat baik sama orang, ada keuntungannya, kan dihargai orang. Kita berbuat jahat sama orang, lah dijahatin orang, kan gitu. Semua pun juga kalau kita berbuat menjalankan agama di dunianya pun juga dapat keuntungan. Bahkan kalau seandainya menegakkan aturan Allah di Al-Quran ini, kita amal soleh, iman dan amal soleh, keuntungannya apa? 3 Allah berikan keuntungan di dunia. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilus sholihah la yastahlifannahum minkum la yastahlifannahum kama stahlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinannahum dinahum alladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani wala yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika faulaika humul fasikun. Allah telah menjanjikan. Ini janji Allah nih, janji Allah mah beda dengan janji partai. Janji partai masuk bohong. Tapi kan masih dipercaya ada 5 tahun sekali, walaupun kemarin dibohongin juga tetap aja.
Kali aja sekarang bener gitu. Ntar kali lagi. Dalam. Allah mau dijanjikan la yukhliful mi'ad. Tidak akan soleh dan menjanjikan Allah kepada siapa? Alladzina amanu wa amilus sholihah, kepada orang yang iman dan beramal soleh. Dari amal soleh itu amal yang sesuai dengan yang diimani, itu amal soleh namanya. Soleh itu artinya dari kata suluh, suluh itu artinya damai, sesuai, rapih, tidak bertentangan. Iman kepada Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasulullah, di prakteknya kita ngikutin, bergantung sama Allah, mengikuti kitab Allah, mencontoh Rasul. Ini prakteknya, itu namanya amal soleh. Kalau imannya kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada kitab Allah, prakteknya tidak ngikutin kitab Allah, itu berarti bukan amal, nggak soleh itu amalnya. Itulah soleh, gambarannya soleh begitu. Nah, jika orang yang iman dan telah beramal soleh, Allah akan berikan 3. 1, akan jadi penguasa di bumi. Di antara amal soleh itu akan jadi penguasa di bumi. 2, akan diberikan kemampuan untuk menjalankan aturan agamanya yang dia senangi, dia diridhoi, aturan Islam. 3, Allah akan ganti kondisi yang penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, diganti dengan kondisi aman, damai, sejahtera. Itu di dunia aja janji Allah akan seperti itu. Kalau sekarang, kok kenapa sekarang belum? Umpamanya sekarang belum, udah atau belum dikasih? Orang amal soleh mukmin jadi khalifah fil ardi. Sekarang udah? Belum. 2, mampu menegakkan agamanya, aturannya yang dia senangi. Bisa? Belum juga. Terus kondisi penuh dengan kekhawatiran, ketakutan, diganti dengan aman. Sekarang aman nggak? Nah, berarti tinggal evaluasi diri. Berarti saya ini belum benar amanunya, belum benar amal solehnya menurut Allah. Karena yang nggak nilai benarnya menurut Allah bukan kita. Karena kayak yang nyuruh iman dan amal solehnya Allah, berarti yang menilai benar salahnya siapa? Allah. Ini kadang kita yang menilai. Kalau guru ngasih soal kepada murid, yang ngebenerin yang ngasih soal gurunya. Ini benar menurut murid, nggak bakalan. Pak, ini kan menurut saya benar, saya mah kata gurunya salah loh. Koko, kita menurut perasaannya benar. Makanya kita tidak boleh ngikutin perasaan. Bagaimana menurut Allah benar maka kagak gitu. Karena yang nyuruh amal iman apa banyak orang yang slogan belajar baca Quran sesuai dengan ilmu benar dan salahnya. Sholat, puasa harus sesuai dengan aturan syarat rukunnya puasa apa, syarat rukunnya sholat apa. Tapi saya sampai sekarang ini belum pernah ada yang nanyain pengen diteliti iman. Belum ada yang nanya. Saat saya coba sholat saya itu benar apa salah? Syarat iman, syarat sholat puasa, baca Quran. Tapi iman mah belum pernah yang nanya begitu. Saya ini Ustaz bener iman apa kagak ya? Gitu. Udah bener apa kagak? Belum. Iman mah cek perasaannya udah bener aja udah. Islam saya udah bener apa kagak? Udah bener aja udah. Gitu. Saya belum pernah yang nanya. Cek perasaan. Itu belum pernah yang nanya. Padahal kalau tidak benar iman, tidak benar Islam, nggak ada nilainya. Iman itu kayak angka 1, amal angka 0. Walaupun nolnya 1 juta, imannya kagak 0, nggak ada nilainya. Kalau imannya kagak makanya kan di hukum agama paling pertama kita itu harus paham tauhid. Awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bis dikon. Paling wajib buat manusia yang pertama adalah ma'rifat kepada Allah. Ya Yohanes subudu robbakum. Wahai manusia bertauhidlah kalian kepada Tuhan. Nas manusia. Berarti yang awal yang diperintahkan adalah Sekarang kalau ngerti tauhid pada kagak mau. Karena tauhid itu
Membenarkan iman kita. Sah dan tidak sahnya iman. Kalau imannya sah mah amal sedikit pun juga ada nilainya. Tapi kalau nilai imannya tidak sah, walaupun amalnya banyak ya nggak bakal. Tapi jarang orang nanya begitu. Nah itu semuanya berarti kita mengoreksi kenapa ini belum tiga-tiganya dikasih sama Allah. Karena ini orang yang berimannya kepada Allah itu belum benar. Kan begitu aja. Teliti. Makanya papiru ilallah, balik penilai kepada Allah. Iman kita udah benar apa enggak? Amalnya udah soleh apa enggak? Menurut Allah. Karena kalau janji Allah, kalau sudah iman kemudian amal soleh mah pasti benar. Bakal dikasih itu. Gitu. Ya jangan tentang bicara dunia, di rumah tangga aja. Di rumah tangga ini kita menjadi pemimpin di rumah tangga. Kalau kita di keluarga kita udah pada iman dan amal soleh, jangan bicara negara, maka akan dijadikan pemimpin di antara kalian. Artinya suami berfungsi jadi pemimpin, si istri pun berfungsi yang dipimpin. Kalau masih acak-acakan malah yang istri yang ngatur, suami kagak. Itu mah baru jadi suami, belum jadi pemimpin. Jadi pemimpin suami mah jadi, tapi belum jadi pemimpin. Suami kan ada sutis, suami takut istri gitu. Belum jadi pemimpin karena yang mimpin istri. Nah berarti itu di situ aja, kecil aja, jangan bicara besar-besar. Lah berarti itu amanu wa amilu sholihahnya belum. Keluarga kita. Kalau sudah amanu wa amilu sholihah mah pasti bakal ada salah satunya dijadikan pemimpin di keluarga oleh anak oleh istri gitu. Dan juga bisa mimpin. Ini mah karena belum jadi pemimpin, mimpin atu aja belum bisa, apalagi mimpin 4. Kalau di rumah tangga belum bisa mimpin, apalagi mimpin negara. Itu patokannya kan begitu. Makanya itu iman dan amal soleh. Ini diperlukan iman dan soleh. Nah itu tujuan begitu. Itu ikhlas abidin. Yang ketiga alias muhibin. Ikhlas muhibin mah ikhlasnya orang cinta kepada Allah. Dia mah tidak perlu urusan surga, neraka. Neraka gak takut ya mah. Surga pun juga gak pengen. Karena menjalankan takarub aja kepada Allah pengen ridhonya. Karena yang namanya surga mah itu padol. Tujuan mah ridho Allah seneng sama kita. Udah seneng Allah sama kita mah itu mah nggak diharapkan surga ke enggak. Terserah Allah aja tuh mah. Yang penting Allah seneng. Mencari ridho Allah itu tujuan pokok. Surga mah itu mah lebih padol. Keutamaan karunia namanya. Makanya kalau Allah ridho diberikan sorga yang nilainya lebih daripada pekerjaan kita. Nilai pekerjaan nggak ada apa-apanya pekerjaan kita dibanding dengan pemberian Allah sorga. Itu. Makanya kan bahasa Abu Nawas ada ilahilas tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Fabli taubata waqfir dunubi fa innaka ghafirudz dzanbil adzimi. Itu kan syair. Syair Abu Nawas. Wallahu alam itu mah muhibin atau abidin wallahu alam. Yang jelas mah ya Allah, saya bukan ahli ke surga. Tapi tidak takut, tidak kuat masuk neraka itu. Yang dipinta apa? Fabli taubatan waqfir dunubi, berikanlah kami bisa taubat dan ampuni dosa. Kalau teh sakur mah ke sakur itu katanya seni gitu. Kan kagak jelas permintaannya kepada Allah. Kata ke sakur itu mah kan Abu Nawas kan artis, tapi kenapa tahu ada di masjid gitu kata ke sakur. Walau kita bisa komen karena kita kagak tahu sejarahnya dah. Ya, jelas itu bahasa seperti itu.
Jadi kita itu tujuannya itu minimalnya tujuan yang paling yang sedang mah kita abidin sedang. Muhibbin itu orang yang pengen dicintai Allah. Jadi mengupayakan cinta kepada dia itu siap mengorbankan apapun asal Allah cinta. Supaya Allah cinta. Jangankan harta, nyawa pun juga siap. Cinta itu namanya cinta sejati. Allah kaya, nggak ngelihat kekayaannya nggak. Contoh kayak kita cinta sama perempuan, cinta yang sejati, pengen mengupayakan perempuan itu cinta sama kita. Kagak ngelihat kaya dia, bapaknya kaya, kamu kagak, nggak ada urusan. Ngeliat cantik. Yang penting dia cinta sama kita, kan gitu. Diupayakan itu berbagai macam cara. Jangankan harta, jiwa pun jadi korbanin. Itu namanya muhibbin. Nggak punya keinginan. Yang dua mah tadi masih punya keinginan yang kepentingan di diri kita. Itu mah masih. Tapi kan yang namanya Allah ridhoi, kan udah dijanjiin sama Allah. Orang yang takwa kepada Allah, yang beriman dijanjiin surga gitu. Orang ridhoi Allah mah. Tapi itu ulah muhibbin mah kagak tujuan ke situ. Atau ikhlas namanya.